membahas film yang berjudul Paradise in Service. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Lau Pautai yang harus mengikuti wajib militer, di mana dia tinggal bersama dengan para gadis-gadis Bahenol pemuas nafsu tentara. Mantap. Sementara ia masih perjaka dan berjanji menjaga keperjakaannya demi sang kekasih atau istrinya nanti. Wow, kira-kira bagaimanakah kisahnya? Bisakah Lau Pautai menjaga keperjakaannya? Daripada penasaran, yuk langsung kita intip alur filmnya. Di awal film menceritakan pada tahun 1969, terlihat beberapa pemuda yang sedang mengikuti wajib militer. Mereka mendapatkan latihan yang sangat keras, termasuk salah satunya Lau Pautai. Ia ditempatkan di pasukan khusus. Suatu hari dia mendapatkan latihan berenang sejauh 5 km dari tengah laut dan Pau pun tidak bisa melakukannya dengan baik sehingga dia dipindahkan ke satuan lain yaitu unit 831. Di mana di situ dia bekerja sebagai petugas tiket dan mengawasi para gadis-gadis pemuas tentara. Hari pertama pun Pau jalani dan dia diajarkan tentang pekerjaan oleh salah satu senior yang bekerja di tempat itu juga. Keesokan harinya ia bertugas mengambil pakaian kotor dari semua gadis-gadis yang bekerja di tempat itu. Dengan pekerjaan ini, Pau seringkali mendapati beberapa ababil alias ABG labil yang sedang melayani pelanggannya. Bahkan seringkali digoda oleh para gadis-gadis tersebut. Namun Pau tetap menolaknya dan bekerja secara profesional. Kira-kira jika kalian di posisi Pau, apa yang akan kalian lakukan? Di tempat itu juga dia mendapati salah satu temannya yaitu Chung Huangsing. Mereka pun menceritakan tentang pekerjaan mereka dan satuan mana mereka ditempatkan. Chung Huangsing bekerja di sebuah terowongan yang dingin dan lembab dan seringkali ia mendapatkan perlakuan kasar dari seniornya. Scene pun berpindah pada sebuah tempat di mana seorang sersan mayor atau pelatih tim khusus tempat Pau bekerja sebelum dipindahkan ke satuan unit 831 bernama Chan Yun San sedang berjudi dengan temannya. Ia pun kalah dari salah satu temannya dan diminta untuk mengembalikan arlojinya. Namun arloji tersebut telah ia gadaikan untuk membeli barang yang diberikan kepada salah satu gadis pelayan beberapa hari lalu. Akhirnya perkelahian pun terjadi dan mereka dilerai oleh teman-temannya. Akhirnya Chan diberikan uang oleh salah satu sahabatnya untuk menebus arloji tersebut. Shin kembali ke tempat di mana Pau bekerja. Malam itu ia bertugas untuk mematikan semua lampu yang ada di kamar setiap gadis-gadis barbar tersebut. Dan ia melihat satu gadis yang diliriknya dari awal yaitu Nini. Keesokan harinya ia mendapati Chan Yung San datang ke tempat tersebut dan memesan kamar 8. Setelah selesai ia pun mengajak Pau makan siang dan menceritakan kisah hidupnya. Hari itu pun berlalu dan Pau kembali ke tempat dia bekerja. Pada malam itu lampu di kamar Nini mati dan Pau pun memperbaikinya. Ia melihat Nini sangat lihai memainkan gitar dan bernyanyi. Nini pun akhirnya mengajari Pau bermain gitar dan mereka seringkali bercanda bersama saat malam hari tiba. Wah, ternyata Nini multitalent juga ya. Lanjut di suatu malam, Pau kembali bertemu dengan Chan di sebuah bukit dekat pantai. Pau membantu Chan menuliskan surat untuk ibunya karena Chan seorang buta huruf dan tidak tahu membaca. Di hari berikutnya, ia pun mendapati Chung Huangsing kembali datang ke tempat dia bekerja. Chung memesan tiket untuk enak-enak dengan salah satu gadis Bahenol bernama Sasa. Dan ternyata mereka pun saling menyukai. Namun karena sudah merasa bosan disiksa oleh teman-temannya di terowongan tempat Chung bekerja, ia pun berencana kabur dari tempat itu bersama dengan Sasa. Di hari yang sama, Pau harus menerima kekecewaan yang sangat dalam karena ia mendapat balasan surat dari sang kekasih di mana isi suratnya ia ingin putus dengan Pau. Lah, gimana nih? Hari itu pun berlalu dan keesokan harinya para gadis-gadis Bahenol melakukan perjalanan ke pasar dan salon. Namun, Chung dan Nini harus diborgol karena dia merupakan mantan narapidana. Sesampainya di pasar, para gadis-gadis ini pun berbelanja dan mempercantik diri di salon. Orang-orang yang ada di sekitar situ memperhatikan mereka. Sesampainya di salon, Nini meminta kepada Pau untuk melepaskan borgolnya karena ia ingin buang air kecil. Beberapa menit kemudian, Nini pun tidak kembali dan Pau pun menyusulnya. Ia mendapati Nini sedang menelpon seseorang. Nini ternyata menelpon anaknya dan Pau pun mendengarkan percakapan mereka. Sebelum kembali, mereka pun mampir ke sebuah pantai dan bermain bersama. Sesampainya di unit 831, Pau terlihat menjauhi Nini karena ia kecewa Nini tidak jujur kepadanya. Keesokan harinya, Chan Yun San datang kembali ke tempat Pau bekerja dan langsung bercocok tanam dengan Chiao. Setelah bercocok tanam, Chan memberikan sebuah cincin kepada Chiao. Setelah selesai melayani Chan dan beberapa tentara lainnya,
Po pun masuk ke kamar Xiao untuk membereskan kamarnya dan mengatakan bahwa Chan mempunyai rasa kepadanya. Berselang beberapa hari, terdengar kabar bahwa Xiao sedang hamil. Chan pun marah dan melarang Xiao melayani tentara lainnya yang ingin enak-enak dengannya. Setelah makan malam bersama selesai, Pao keluar ke balkon. Nini pun mengikuti Pao dan menceritakan dengan siapa ia berbicara pada saat di pasar. Ia menjelaskan bahwa dia berada di tempat tersebut hanya karena untuk mengurangi masa hukumannya akibat membunuh suaminya sendiri yang kasar kepada dirinya dan anaknya. Scene berpindah di mana Chan menghadiri acara pernikahan temannya. Setelah pulang dari tempat tersebut, ia menyuruh Pao untuk menuliskan sebuah surat pinjaman uang kepada komandannya dan ia berencana menikahi Xiao. Setelah selesai, Pao diam-diam membawakan bunga anggrek kepada Nini. Namun ia dilihat oleh Nini dan akhirnya Nini mengajak Pao berkeliling di sebuah taman anggrek tersebut dan memberikan kecupan manja kepada Pao. Keesokan harinya, Chan mengajak Pao menghadiri sebuah acara festival dansa. Dan Pao menceritakan kepada Chan bahwa ia melihat Xiao melayani beberapa pria pagi tadi. Chan pun merasa sangat kecewa dan langsung mendatangi Xiao. Dia sangat marah dan akhirnya membunuh Xiao. Chan pun akhirnya ditangkap dan Pao pun merasa sangat sedih dan bersalah. Hari itu perayaan 60 tahun Republik Rakyat Cina. Nini akhirnya mendapatkan amnesti atas pidananya dan ia akan kembali ke penjara dan mendapatkan pengampunan. Mendengar kabar itu, Pao pun merasa sangat kehilangan. Dan malam itu juga ia menemui Nini di kamarnya sambil minum amer. Tanpa basa-basi, Nini lalu memeluk Pao dan akhirnya mereka beradu bibir dengan sangat ganas sambil melepaskan semua pakaian yang mereka kenakan. Namun sebelum menanam, Po langsung lari dan mengenakan kembali pakaiannya dan berkata ia akan menyimpan itu untuk masa depannya. Kalau kalian di posisi Pao, gimana? Pasti sudah disikat. Keesokan harinya, Nini pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ia menyimpan jam dan gitarnya kepada Pao sebagai kenangan. Hari demi hari berlalu dan Pao sudah memiliki junior yang menggantikan posisinya. Di akhir film, terlihat akhirnya Pao melepaskan keperjakaannya dengan bercocok tanam bersama salah satu gadis yang bekerja di tempat itu juga. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ia masih mencintai Nini dan seringkali menuliskan surat untuknya. Masa dinasnya pun akhirnya berakhir dan ia pergi meninggalkan unit 831 tersebut. Di dalam film diceritakan, pada tahun 1990, masa ketegangan pun berkurang dan akhirnya Taiwan secara resmi menghentikan program pelacur militer dan film pun selesai. Memang Pao adalah seorang lelaki setia dan janjinya bisa dipegang. Namun karena cuma manusia biasa, wajarlah lur, apalagi lingkungan yang ia tempati sangat membagongkan. Pesan yang bisa diambil dari film tersebut adalah kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Oke lur, jadi setia bukan hanya di mulut doang, tapi di hati juga ya.